Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, hari ini kita masak balado teri dan kabau yang renyah dan baunya tidak terlalu, tanpa micin dan gula. Yuk bun, kita coba eksekusi. Ini makanan tradisional, kalau di daerah Bengkulu namanya kabau. Masih keluarga jering atau jengkol dan tumbuhnya di hutan. Mari kita coba bersama mengeksekusinya, dan merupakan salah satu alternatif untuk menu harian supaya tidak jenuh terus. Yuk kita simak. Bahannya antara lain kabau, ini kabau yang tua yang warnanya sudah hitam, ini nanti akan kita tumbuk dan direndam. Ikan teri, ini saya pakai ikan teri Cina, ini nanti direndam. Cabai merah, tomat, bawang, dan garam. Nah, ikan teri ini kita rendam terlebih dahulu sebelum digoreng agar asinnya berkurang, karena ini ikan teri Cina. Kabau yang tua ini kita tokok atau kita geprek, hanya sekedar pecah, tidak hancur ya bunda-bunda. Kalau hancur nanti menggorengnya pun akan hancur. Cukup digeprek, tidak terlalu kuat. Kita siapkan air dan kita ratakan di atas batu giling. Kita tokok pelan-pelan, kita geprek pakai perasaan ya menokoknya. Kalau terlalu kencang nanti akan hancur. Ini hanya digeprek sedikit, semuanya digeprek sambil memperhatikan apakah ada kabau yang belum digeprek. Kalau sudah, kita masukkan ke air dan kita ambil lagi. Kita geprek semuanya sampai habis. Sebaiknya kabau ini kita rendam semalam. Kalau mau masak hari ini, itu kita masak besok pagi. Ini yang sudah saya rendam malam tadi sudah saya simpan. Jadi di sini saya mencontohkan cara menggeprek kabau. Tapi kalau kita langsung geprek, kita rendam pun tidak apa-apa, asalkan tidak langsung digoreng. Masih ada jeda karena kita bisa menggiling cabai dulu. Memang sebaiknya kabau ini direndam dulu semalaman supaya baunya berkurang, dan nantinya rasanya pun renyah dan gurih. Terus kita geprek sisanya. Ini kira-kira 3 on, karena di anak-anak suami suka dengan kabau dicampur teri. Kita geprek sampai habis. Ingat, menggepreknya jangan terlalu kuat, nanti hancur. Cukup pecah-pecah saja. Tujuannya agar kita bisa mencuci zat kapur yang ada di dalam kabau, dan akan mengurangi kita kena sakit pinggang. Jadi setelah kita geprek, kita cuci bersih beberapa kali supaya zat kapur dari kabau itu kurang habis. Kita cuci di air mengalir. Demikian juga dengan ikan teri yang kita sudah rendam tadi, kita cuci beberapa kali supaya asinnya berkurang. Sebaiknya ikan asin tawar. Kalau ikan asin tawar tidak perlu kita rendam terlalu lama.
Setelah itu kita siapkan panci penggorengan, kita taruh minyak secukupnya. Setelah panas kita tandai dulu ya, masukkan kabau 1. Bila telah mendidih berarti minyaknya sudah panas. Kita masukkan semua kabau dengan api yang kecil, jangan menggunakan api yang terlalu besar. Kalau api terlalu besar nanti cepat gosong, karena di kompor gas ini kalau kita menggunakan api besar masakannya cepat matang tapi bagian luarnya, sementara bagian dalam masih mentah. Apalagi itu daging, kadang di dalam dagingnya masih ada merah-merah seperti darah. Sementara menunggu gorengan kabaunya matang, kita siapkan cabai. Nah, di sini saya menggiling cabai dengan menggunakan blender. Tomatnya dibagi 4, kalau tomatnya besar dibagi 4, diletakkan paling bawah. Terus garam, bawangnya juga ditaruh serentak dengan tomat, cabai di patah 2, tujuannya supaya nanti menggilingnya cepat dan rata, tidak ada yang masih kasar dan halus. Jadi kalau kita patahkan, mengirisnya lebih cepat dan rata, dan bentuknya pun bagus. Terakhir masukkan garam secukupnya dan sedikit air, tujuannya untuk memperlancar blender supaya cabenya tidak loncat-loncat ketika di blender. Nah, kita blender pelan-pelan dengan kecepatan rendah saja. Ini saya menggunakan kecepatan 2, menggunakan pengaduk, tujuannya supaya rata gilingnya, tidak ada yang masih dimatikan sebentar, hidupkan lagi, matikan sebentar, hidupkan lagi. Setelah itu kita sambil melihat goreng kabau tadi. Kalau sudah mulai matang, terus kita aduk. Kalau tidak diaduk nanti masaknya tidak rata, hanya sebelah yang masak, yang sebelahnya mentah. Tetap dengan api yang kecil ya bun. Kita tetap mengaduk dan membolak-balikkan agar masaknya rata dan tidak motong. Setelah masak kita angkat dan kita tiriskan. Jangan sampai gosong ya bun. Kalau gosong nanti kabaunya pahit atau angit, tidak enak ketika dimakan. Untuk melihat kabau itu sudah masak atau belum, lihat butiran-butiran gelembungnya. Kalau sudah hampir habis berarti kabaunya sudah masak dan siap untuk diangkat. Di sini saya menggunakan serokan yang bolong-bolong supaya minyaknya tersaring ketika kita mengangkat kabaunya. Kita angkat. Ini gelembung-gelembungnya sudah mulai habis, pertanda sudah masak. Kalau bunda tidak bisa mengangkatnya cepat, matikan saja api dulu, karena nanti bisa gosong. Karena di luar pun karena panas masih proses masak. Setelah kita mengangkat kabau yang sudah matang tadi, kita masukkan ikan teri yang sudah kita cuci bersih tadi. Kita masukkan semuanya. Di sini saya
karena keluarga pun suka dengan ikan teri, apalagi kalau ikan terinya garing dan renyah. Kadang-kadang anak mencari ikan terinya karena garing dan harum. Ikan terinya tetap dibolak-balik. Kalau sudah masak, warnanya sudah berubah menjadi kuning. Kalau mengangkatnya, matikan api dulu, jangan sampai gosong lagi ya bun. Nah, itulah kelemahan dari kompor gas. Kalau kita tidak hati-hati, masakan kita gosong. Nah, ini minyaknya cukup ya, sudah mulai menguning minyaknya karena tadi bekas menggoreng kabau dan ikan teri. Tapi tetap kita pakai ini supaya rasa cabenya nanti enak, karena ada bau dari kabau dan ikan teri. Kita masukkan cabenya, mengaduknya perhatikan harus kita putar-putar untuk memberikan kelonggaran pada cabai sehingga cabenya tidak menggumpal ketika masak. Tetap diaduk-aduk, tidak ditimpa ke tengah. Kalau ditimpa ke tengah nanti cabenya menjadi bergumpal, tidak enak melihatnya di piring dan rasanya pun tidak enak. Kalau ini semua cabai, bawang, tomat masaknya merata tanpa micin dan gula, sambal cabenya sudah enak. Kalau bisa jangan membiasakan memasukkan micin ke setiap makanan, karena micin itu tidak baik untuk kesehatan. Memang mungkin di awalnya bunda-bunda kurang seret karena terbiasa memasukkan micin dalam masakan. Tapi bila kita membiasakan dari awal, lama-lama itu akan hilang rasa ada yang kurang bila tanpa micin. Setelah cabenya masak, untuk melihat cabai masak, lihat gelembungnya. Kalau gelembungnya sudah kecil-kecil berarti itu sudah masak. Kita masukkan kabau dan ikan teri yang sudah digoreng tadi. Kompornya dimatikan dulu, baru kita aduk rata, dibolak-balik sehingga cabenya masuk dan merata ke kabau dan ikan teri. Kalau sudah rasa, baru kita sendok masukkan ke piring, siap untuk disajikan dan disantap keluarga. Biasanya lebih enak bila disantap dengan sayuran. Itu saja ibu-ibu, semoga bisa dipraktekkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.